saya bisa ngerti ada sesuatu hal yang datang dari Tuhan itu selalu yang baik gitu loh, dan apa namanya. Nah itu saja. Jadi saya memang orang yang logikal dan rasional gitu ya. Dalam arti saya nggak percaya hal-hal yang itu, tapi yang the voices is coming to me. Ini bagaimana cara ngujinya Ya, gitu loh, Pak? ngujinya gini, simpel sekali ya. Kita selalu amatin pola. Kalau saya gini, saya kan dari kecil kan suka ngimpi. Besok mau nomor keluar apa juga ngimpi kadang-kadang. Saya kan dulu pernah jualan nomor ya dari dari SD kelas 5 sampai SMP kelas 3 itu saya jualan nomor. Nah, Forecast, Pak. ya, forecast SD SP itu. Nah, karena saya itu kalau melakukan sesuatu itu begitu menghayati. Nah, sampai saya kalau tidur siang bisa ngimpinya huruf-huruf atau angka-angka. Nah, terus saya pasang, itu pasti keluar tuh nomornya. Nah, itu saya ngamatin dari kecil. Terus kalau sekadar mimpi-mimpi, mimpi yang serem-serem apa-apa, ada yang cuma bunga tidur, tapi ada yang sampai berulang beberapa kali. Saya amati kalau berulang sampai beberapa kali, itu biasanya ada artinya. Saya catatin terus tuh dari kecil, pola seperti itu. Nah, Tuhan akan bicara kepada kita dengan bahasa yang kita mengerti. Ya, jadi nggak harus pakai bahasa Arab. Tuhan itu akan berbicara kepada kita itu dengan bahasa yang kita mengerti. Kalau kita mengertinya, misalnya orang Majus, dia taunya dengan ilmu perbintangan, ya Tuhan pakai bahasa itu supaya dia mengerti. Makanya saya tidak anti dengan ritual-ritual paganisme di dalam gereja pun saya tidak anti, karena Tuhan akan bicara melalui itu. Bahkan dengan simbol-simbol dan ritual kita, Tuhan bisa bicara loh. Ya, artinya Tuhan bisa bicara selama hati kita bukan tertuju kepada barang itu, tetapi kepada Tuhan. Tetapi kalau kita terus menggunakan simbol dan ritual terus, maka lama-lama kita benar-benar nyembah berhala loh. Ya, benar-benar nyembah berhala. Nanti itu cerita lain ya, nanti kapan-kapan kita cerita lagi. Tapi sekarang kita bilang bagaimana mengujinya. Pola, dicatat terus dari kecil. Nah, kemudian setelah pola, jangan gotak-gatik katuk. Karena itu aslinya itu nggak gotak-gatik katuk. Tuhan bicara itu nggak susah ya. Jangan bikin seperti teka-teki silang. Sekarang bayangin ya, kalau Tuhan bicara sama kita, kita kudu ngitung gotak-gatik katuk. Berarti kan Tuhan nggak bicara namanya. Itu kita yang mistik-mistik sendiri. Ya kan? Nah, Tuhan akan bicara kita dengan jelas kok. Dengan clear. Kalau setan dengan gotak-gatik katuk kalau ngomong. Contohnya itu ya yang di Serandil itu pitu tambah wolu pitulu. Jadi mengwana sing nulungi, misalnya begitu kan. Kotak-katik katuk namanya. Angane nomornya nganggo nomor handphone nganggo sing nomor 5 karo pitu metu, metu sing masalah. Itu begitu ya. Itu setan kalau ngomong pakai begitu. Kotak-katik katuk. Dukun-dukun. Kalau Tuhan ngomong nggak pakai begitu. Tuhan kalau ngomong itu nggak kotak-katik katuk. Jelas, clear. Nanti kita nggak. Nah, makanya orang-orang Farisi ya bisa punya penafsiran yang berbeda dengan orang Eseni. Nah, itu nanti cerita lain. Mengapa orang Farisi punya penafsiran nubuatan di dalam perjanjian lama tentang Yesus berbeda dengan orang Eseni. Karena ada kotak-katik katuk, ada segala macam itu ya. Makanya saya nggak mau terlalu menekuni kabalah. Karena itu salah satu ilmu kotak-katik katuk. Bisa nggak mocok? Oh bisa, tapi itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Nah itu sama tadi. Kalau ada beberapa orang yang punya karunia, dikasih karunia mimpi atau penglihatan, nah itu kita harus uji senantiasa. Nanti kita baru tahu. Yang uji kita sendiri diamatin, dibikin polanya, kita amatin. Nah atau datang kepada seorang hamba Tuhan yang punya karunia itu. Beberapa orang kalau cerita, Pak, saya ada ngimpi begini, itu ngimpi sampai beberapa kali. Terus ini saya bisa ngerti, oh ini maksudnya, tiba-tiba kita ngeh, oh ini artinya begini. Seperti Yusuf ketika menafsirkan mimpinya Firaun, seperti Daniel ketika menafsirkan mimpinya Nebukadnezar. Tapi itu pun kita harus lihat, hamba Tuhan ini punya karunia itu enggak.
Bisa dipelajari nggak? Ya jangan, itu bukan dipelajari, itu karunia. Karunia itu bukan sesuatu yang dipelajarin. Kalau dipelajari itu namanya jadi ilmu nujum nanti. Jangan ya. Karunia profetik itu adalah yang bisa bukan dipelajari, tapi kita latih. Kenapa? Misalnya nih, waktu kecil nih, saya terbiasa nomor, tapi karunia itu kan ada dari kecil. Orang-orang indigo, bagaimana cara mengadakan supaya yang dia indigo itu menjadi kemuliaan Tuhan, bukan buat ngeliat setan, tapi buat ngeliat, ya dia harus lahir baru tadi. Nah, itu harus diuji, Pak. Nah, itu proses mengujinya adalah kita amatin dan bacalah firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Maka nanti kita mengujinya dengan firman Tuhan, kita nanti ngerti, oh iya firman Tuhan pernah bilang begini, oh iya firman Tuhan pernah bilang begini, nanti tiba-tiba ngeh kita. Makanya berawallah dari firman Tuhan, bacalah firman Tuhan, bacalah Alkitab sebanyak-banyaknya dengan kerendahan hati. Terus waktu kita mendapat mimpi atau mendapat penglihatan, selama itu tidak bertolak dengan firman Tuhan, ada orang yang dapat penglihatan lihat surga dan neraka. Wah, di neraka ini ada pendeta ini masuk neraka, ada ustadz ini masuk neraka, ada artis ini masuk neraka. Nerakanya masih kosong. Artinya dia bukan mendapat penglihatan, dia berilusi tentang neraka. Hati-hati. Ya, kalau dia mimpi, saya bisa terima. Tapi kalau dia bilang penglihatan, oh hati-hati, itu ilusi. Firman Tuhan jelas berkata hari ini neraka masih kosong. Jadi itu hati-hati. Dan nanti kita mengerti. Nah, makanya ada aku takutin dalam 10 menit lagi pintu kasih karunia akan ditutup. Gundulmu peyang. Jangan. Jangan ya. Jangan, kita jangan berkata begitu. Itu enggak Alkitabiah sama sekali. 10 menit lagi pintu kasih karunia. Berarti setelah 10 menit enggak ada yang diselamatkan begitu. Ya, enggak ada. Itu gundulmu peyang itu enggak ada, jangan begitu ya. Hamba Tuhan enggak boleh bilang begitu loh, yang tidak Alkitabiah. Itu akan menyesatkan akhirnya. Itu namanya meden-medenin jemaatnya. Pak, satu lagi Pak, mungkinkah karena ada satu kekecewaan dia seseorang berdoa, contohnya aja Yabes kan hidupnya ya kecewa lah sehingga ada doa Yabes gitu ya. Nah, begitu dia berdoa kepada Tuhan, kemudian dikabulkan, itu kan permintaannya Yabes sendiri kan, bukan permintaannya, dalam arti permintaan Yabes dikabulkan gitu loh. Jadi ya itu bukan profetik juga kan ya, dalam arti ya. Itu kan cuma dia lagi tersiksa banget ya kan, kemudian doa Tuhan mengabulkan gitu loh. Mungkin itu hanya maksudnya kesadaran diri saya yang mungkin lagi tersiksa, lagi menderita, saya berdoa, kemudian ya terjadilah hal-hal seperti itu. Jadi memang itu keinginan saya sendiri gitu loh, coba. Tapi kalau diimani bisa terjadi loh Pak. Jadi begini, nubuatan itu yang dari Tuhan itu satu, memang itu Tuhan kasih mengalir begitu saja nubuatan itu. Tetapi yang kedua, kita membuat itu dan kita percaya karena berdasarkan firman Tuhan ini. Dan itu akan terjadi karena kita punya iman. Nah, jadi nubuatan itu adalah yang sebuah visi yang Tuhan kasih mengalir begitu saja, tiba-tiba pop up, ping gitu kan. Tetapi bisa dari hati, karena kita membaca firman Tuhan, kita percaya, terus kita bernubuat. Makanya kan dibilang, bernubuatlah. Kan bilang begitu kan. Dan Paulus juga di dalam Korintus bilang, kejarlah karunia, nubuat. Bisa, kita bernubuat untuk diri sendiri bisa. Hati-hati dengan perkataan kita. Tuhan Yesus berjaga-jaga dalam bibir saya juga. Buat orang lain, Pak. Ya, bernubuat buat orang lain, bernubuat buat diri sendiri, hati-hati. Mulut kita ini kan berkuasa. Firman itu dekat dengan mulutmu. Kan begitu kan? Jadi perkataan kita ini menciptakan sesuatu. Yehi wa yehi. Jadilah, maka terjadilah. Iya kan? Jadi misalnya Pak Bobi punya iman di situ, walaupun itu kan dari saya sendiri, karena ilusi. Oh, tapi kalau percaya bisa loh ya. Masalahnya tetap balik lagi. Percayanya itu bukan percaya ngawur, tapi ada dasar firman Tuhannya. Atau ada dapat firasat mau mati nih. Saya pernah dapat mimpi buruk sekali dan berkali-kali ya tentang kematian.
Oh, terus saya tolak loh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya tolak terus itu. Wah, hati ini berhari-hari itu rasanya gelisah. Oh, saya tolak sampai itu akhirnya nggak terjadi. Saya tolak terus. Itu bisa ya kita tolak. Saya masih percaya begitu karena saya melewati masa-masa itu ya. Beberapa orang kirim, saya tahu ya, seorang kirim teluh ke saya, kita tahu. Nggak mempan ke saya, ngantemnya ke orang lain. Saya tahu. Ya, tetapi dan itu waktu kita nggak jaga dia, tapi kita jaga diri kami. Makanya kan orang nggak bisa kirim teluh ke kami, itu nggak bisa. Kami ada proteksi tiap pagi, tiap malam. Tiap pagi anak saya belum keluar rumah, saya tumpang tangan dulu dalam nama Tuhan Yesus, proteksi. Ya, tiap malam kami berdoa sama-sama. Berempat ya, kita berdoa sama-sama, kita minta proteksi. Tiap pagi anak-anak belum keluar dari rumah, bahkan istri saya belum keluar dari rumah, saya tutup bungkus. Tuhan, tutup bungkus hidupnya dengan kasih karunia-Mu, dengan darah Yesus. Nah, karena ada orang-orang yang mau celakain kita. Itu kita ngalami itu juga ya. Dan akhirnya kenanya kerabat kita yang lain ya. Yang lengah. Karena nggak kena ke kita, kenanya ke orang lain. Selalu begitu ya. Itu roh-roh jahat begitu. Tapi Tuhan tetap bekerja dalam soal kebaikan buat keluarga mereka juga. Nah, hal seperti itu kita bisa. Jadi ini nanti kita ada pelajaran itu khusus ya tentang profetik itu. Nanti kapan-kapan kita belajar tentang profetik, tentang membedakan nubuatan itu. Tapi pertama harus diuji tadi ya, diuji caranya. Dan kalau kita percaya, kita akan terjadi, itu bisa terjadi. Cuman balik lagi, percaya kita nggak boleh ngawur. Nah, makanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan nanti kalau saya pengen punya Alphard, semua mobil dipegang dalam nama Yesus akan menjadi milikku, Alphard ini semua. Pengen punya Lamborghini, semua mau Lamborghini yang ada di Jakarta dipegang semua. Bisa digaplok tuh. Jangan Lamborghini gua. Tangan kotor. Lamborghini baru dipoles, dipegang-pegang lagi ya kan. Misalnya. Jangan, itu banyak orang-orang punya iwan yang pegang. Kalau doa itu detil, Lamborghini warna kuning, knalpotnya 5, bannya 4, ya kan? Misalnya kan yang nggak pakai pentil. Misalnya contohnya begitu. Enggak begitu cara bekerja Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Hati-hati, Tuhan sudah berfirman begitu. Artinya apa? Tuhan bisa kabulkan nggak Lamborghini? Oh bisa, 1 dari sekian miliar kemungkinan akan terjadi. Tetapi di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Buat apa kamu punya Lamborghini? Itu ya. Oke, Pak. Iya, thank you, Pak.